Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di sini dalam acara Kultur Ramadan kisah 25 Nabi. Nah, hari ini saya akan membawakan kisah dari Nabi Ilyasa, sosok penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Mari kita lanjut pemirsa. Kisah Nabi Ilyasa selalu erat kaitannya dengan sang guru sekaligus ayah angkatnya, Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri dari penduduk Balabak yang marah. Pada saat ini, Nabi Ilyas alaihissalam memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Balabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka percayai. Mereka diminta untuk bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas alaihissalam justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau panjang yang bagi mereka tidak mentaati nasihat Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka marah dan mencari Nabi Ilyas alaihissalam karena dicurigai sebagai penyebab terjadinya kemarau panjang. Akhirnya, Nabi Ilyas alaihissalam berhasil lolos melarikan diri dan kemurkaan kaum Bani Israel ini semakin ya. Jadi mencari Nabi Ilyas alaihissalam. Tapi Nabi Ilyas alaihissalam berhasil nih melarikan diri. Nah, pada saat itu, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih muda dan sedang dalam kondisi yang sakit. Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyasa yang sedang kritis, dan permintaan itu alhamdulillahnya dikabulkan oleh Allah. Nah, sejak saat itulah Nabi Ilyasa yang masih muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam, bahkan banyak orang yang menganggapnya seperti anak Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam yang menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas alaihissalam dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas alaihissalam ini benar-benar mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam terus menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Nah, kisah itu diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 123 hingga 132 ketika ia berhasil membuat orang-orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayatnya adalah sebagai berikut. Nah, artinya, dan sesungguhnya Ilyas alaihissalam benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul-rasul. Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya. Karena itu, mereka akan diseret ke neraka, kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Nah, dari kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk mematuhi pemimpin.
Hal itu bisa terlihat dari kaum Bani Israel yang selalu patuh dan taat pada segala perintah yang diserukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidup yang aman dan makmur. Alhamdulillah. Nah, selain itu, jadi ceritanya ya, setelah Nabi Ilyas alaihissalam ini meninggal atau wafat, Nabi Ilyasa ini menggantikan dakwahnya Nabi Ilyas. Jadi melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam yang dibuat oleh Nabi Ilyas alaihissalam sejak lama. Jadi Nabi Ilyasa ini mulai perjalanannya untuk mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Nah, awalnya banyak kaum penduduk Bani Israel ini yang dari awalnya Nabi Ilyas ini udah mulai taat kepada Allah. Setelah Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel ini udah mulai nakal lagi, udah mulai melakukan kejahatan-kejahatannya lagi, hingga akhirnya Nabi Ilyasa yang melanjutkan dakwahnya itu di awal perjalanannya itu ditolak karena mereka merasa bahwa mereka tuh nyaman dengan melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Nah, lalu Nabi Ilyasa tidak henti-hentinya, dia tidak menyerah untuk membuat atau mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, upayanya tersebut melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Allah berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya berhasil. Nah, dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim, memiliki 25 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam yang diyakini yakni nabi ke-20 dan disebutkan 2 kali kisahnya dalam satu surat Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 86 hingga ayat 87. Berikut isi suratnya. Nah, artinya dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajatnya dari sebagian bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka, dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yaitu keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk mengambil alih Nabi Ilyas alaihissalam dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan mempercayai berhala. Jadi pada masa itu Nabi Ilyas ini ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ilyas dalam memimpin dan berdakwah di kaum Bani Israel. Nah, tapi Nabi Ilyas ini masih bersama dengan orang tua yang masih mempercayai berhala. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Jadi, Nabi Ilyas ini penerus pemimpin Nabi Ilyas dan melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas ini yang perlu diketahui oleh pemirsa di rumah bahwa Nabi Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas yang bertemu saat Nabi Ilyas ini kabur atau saat Nabi Ilyas ini diusir oleh kaum Bani Israel, karena pada saat awal dakwahnya itu kaum Bani Israel ini kan diperingati oleh Nabi Ilyas tapi tidak manut sama perintah Nabi Ilyas. Akhirnya Allah hukum kaum Bani Israel dengan kemarau panjang. Nah, karena mereka kaum Bani Israel ini menganggap bahwa kemarau panjang ini ulah atau dampak yang diberikan oleh Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas ini diusir. Nah, saat Nabi Ilyas ini diusir, Nabi Ilyas itu bertemu dengan Nabi Ilyasa yang kondisinya sedang sakit. Nah, Nabi Ilyas ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan Nabi Ilyasa, dan akhirnya Allah mengabulkan doanya. Dari situ Nabi Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas. Nah, setelah Nabi Ilyas wafat,
Nabi Ilyasa ini ditunjuk oleh Allah untuk memimpin Bani Israel pada saat Nabi Ilyasa ini masih bersama dengan orang tuanya dan orang tuanya itu masih menyembah berhala. Nah, itu dia. Apa cerita, apa yang bisa dipetik dari cerita Nabi Ilyasa ini? Yaitu betapa pentingnya kita untuk mematuhi pemimpin. Ya, hal itu bisa terlihat dari kaum Bani Israel yang selalu patuh dan taat pada segala perintah yang diserukan oleh Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Walaupun di tengah-tengahnya itu atau di perjalanannya itu kaum Bani Israel masih ada beberapa yang ya masih sukalah berbuat kejahatan, jadi tidak mau meninggalkan untuk menyembah berhala. Nah, kalau misalkan kaum Bani Israel selalu patuh dan taat pada segala perintah yang diserukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidup yang aman dan makmur. Alhamdulillah. Maka dari itu kita harus tahu bahwa pentingnya untuk mematuhi pemimpin seperti itu. Tapi ya tetap pemimpin itu kan dipilih ya. Jadi pemimpin kita harus pilih pemimpin yang memang benar-benar bisa membawa kita ke arah kebaikan seperti itu. Nah, sekian kisah 25 nabi, kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang hari ini telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang kami sampaikan dan pemirsa dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa. Sampai jumpa di acara Kultum Ramadan Kisah 25 Nabi selanjutnya.